Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi, penulis asal kota Bogor, Jawa Barat. Wah, udah cukup lama ya Bang Aldi absen. Ternyata Bang Aldi sakit teman-teman. Jadi di awal-awal puasa tuh Bang Aldi sempat sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah bisa kembali berkarya, sehingga alhamdulillah kisahnya dikirimkan kembali. Jadi memang buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa benar-benar dijaga ya, banyakin air putih, multivitamin, dan juga ini teman-teman ketika buka puasa ya jangan langsung minum es deh, jadi nanti kaget nih kayak Bang Aldi sama saya juga sempat kena flu tuh waktu di awal-awal ya. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja dan semoga juga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan sampai dengan selesai nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Barat. Kisah penjaga makam Atma Loka. Siang itu, puluhan orang tampak berduyun-duyun keluar dari komplek pemakaman Atma Loka. Sekitar 1 jam yang lalu, mereka baru saja mengikuti prosesi penguburan salah satu warga yang bernama Kijaya. Kijaya dikenal warga sebagai penjaga kuburan di komplek pemakaman tersebut. Sudah 30 tahun lamanya orang tua itu mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan di Atma Loka. Hingga tiba saatnya bagi sang waktu untuk mengakhiri pengabdian si penjaga kuburan itu menuju alam keabadian. Dengan meninggal dunianya Kijaya, praktis kini sudah tidak ada lagi yang akan menjaga pemakaman Atma Loka. Tentu saja beberapa tokoh masyarakat dan warga menjadi gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Komplek pemakaman yang sangat luas itu biasa dijadikan ajang berpacaran oleh sebagian remaja desa. Tapi itu adalah hal yang paling sepele. Satu waktu pernah terjadi kasus pembongkaran makam. Beruntung Kijaya buru-buru memergoki meskipun pelakunya langsung melarikan diri. Setelah berada di luar area pemakaman, Tarjo selaku kepala desa langsung mengumpulkan warganya. Dengan wajah yang dibasahi peluh, Tarjo mengamati satu persatu orang-orang di sekelilingnya yang masih sibuk mengobrol. Sejurus kemudian Tarjo pun angkat bicara. Bapak-bapak, mohon perhatiannya sebentar. Puluhan pria yang mengelilingi Tarjo kompak menghentikan obrolannya. Kini puluhan pasang mata tertuju pada Tarjo yang berdiri di tengah-tengah staf desa. Berhubung Kijaya sudah tiada, maka hari ini juga kita harus mencari penggantinya. Pemakaman ini tetap harus ada yang menjaga dan jangan sampai terbengkalai, ucap Tarjo. Barangkali dari kalian ada yang bersedia menjadi penjaga makam, silakan informasikan ke saya secepat mungkin dan nanti anak buah saya akan menyediakan segala kebutuhannya. Jangan khawatir, tidak bakal tidak digaji sebab kami sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Jelasnya lagi, suasana pun kembali riuh oleh bisik-bisik warga yang sepertinya tergiur oleh iming-iming gaji. Ada juga yang sepertinya tertarik dengan tawaran tadi namun masih belum bisa memutuskan. Punten Pak Kades, kalau boleh tahu kira-kira berapa ya gaji yang akan diterima? Tanya salah seorang warga. 400.000.
Ya, tidak banyak memang. Tapi saya pikir itu cukup untuk makan selama sebulan. Jawab Tarjo. Orang-orang tidak serta-merta mengomentari Tarjo meski sebenarnya nominal 400.000 itu cukup besar pada waktu itu. Lagi, mereka mendiskusikan tawaran tersebut dengan orang yang ada di sebelahnya. Pak Kades, kenapa nggak dibuletin aja sih jadi 500.000? Celetuk warga yang bernama Nurdin. 400.000 itu sudah lebih dari cukup, Nurdin. Kecuali jika uangnya dipakai buat pasang nomor buntut, 1 juta pun rasanya tidak akan pernah cukup. Tarjo menyahut. Warga yang bernama Nurdin itu langsung memasang wajah masam begitu Tarjo menyinggung tentang nomor buntut. Ya, hampir semua warga desa tahu kalau Nurdin adalah pengangguran yang gemar bermain judi. Hampir 5 menit lamanya, Tarjo berdiri di hadapan kerumunan warga, namun ia belum juga mendapatkan orang yang mau menggantikan posisi Kijaya. Mungkin ada beberapa yang berminat, tapi entah ada pertimbangan apa lagi yang membuat Urung mengajukan diri. Baik, kalau memang kalian semua belum bisa memutuskan saat ini, buat yang sudah siap nanti. Harap segera beritahu saya paling lambat sore ini. Nanti asisten saya akan memberikan arahan apa-apa saja yang harus dikerjakan. Tarjo mengakhiri kalimatnya. Tarjo beserta sekretaris desa beranjak dari tempat tersebut sebab masih banyak yang harus dikerjakan. Meskipun Tarjo sudah pergi, namun sebagian warga belum juga kembali ke rumahnya. Sekitar 4 orang yang sepertinya tertarik dengan tawaran tadi tampak masih sibuk berdiskusi, mulai dari nominal gaji hingga resiko yang harus ditanggung. Kamu yakin mau ambil pekerjaan ini? Gak takut memangnya jagain Atmaloka sendirian? Tanya Yadi, si pedagang cuanki keliling. Ya gimana ya, gak yakin juga sih. Tapi jujur, nominal 400.000 itu betul-betul menggiurkan, sahut Emon. Kenapa emang? Takut kamu ya? Payah, Sobari meledek Emon. Ya kalau disuruh jaga sendirian jelas saya nggak berani. Soalnya kan Atmaloka beda sama pemakaman yang lain. Ya kalian juga pasti udah tahu. Emon menanggapi ucapan Sobari. Terus kira-kira ada yang mau ambil pekerjaan ini nggak ya? Kalau nggak ada mah lebih baik tawarin si Una. Kasihan dia, 2 minggu yang lalu baru kena PHK. Celetuk Yadi. Ya juga ya, setuju. Lagi pula kan kita sama-sama sudah punya pekerjaan. Buat apa juga ambil yang bukan bidangnya kita? Sobari menimpali. Terus kalian yakin kalau si Una anak itu mau ambil pekerjaan ini? Tanya warga lain. Ya kita lihat saja nanti. Kalau memang dia butuh pekerjaan, dia mah pasti gak bakalan nolak. Daripada nganggur gak ngasilin apa-apa, balas Yadi. Setelah melakukan perundingan, keempat orang tadi akhirnya sepakat untuk menawarkan pekerjaan tersebut kepada Una. Warga desa mengenal Una sebagai pemuda yang tekun dan gigih bekerja. Una rela mengerjakan apapun demi bisa mendapatkan upah. Ada kemungkinan dia bakal menggantikan peran Kijaya sebagai penjaga pemakaman Atmaloka. Kalau begitu, biar nanti saya yang pergi ke rumah si Una. Kalau memang dia minat, artinya sore ini juga kan dia harus melapor ke anak buahnya Pak Tarjo. Sekarang lebih baik kita pulang. Sebentar lagi mau masuk zuhur. Yadi menutup obrolan tadi. Sore itu, Una benar-benar mendatangi kantor desa untuk menemui Kades. Didasari oleh tuntutan hidup yang tak ada ujungnya, Una akhirnya memberanikan diri mengambil pekerjaan yang ditawarkan. Tarjo sedikit lega lantaran ada juga warga yang bersedia menjadi penjaga Atmaloka. Saya senang, akhirnya ada juga yang bersedia mengisi pekerjaan yang ditinggalkan oleh Kijaya, ucap Kades Tarjo sambil mempersilakan Una duduk. Kamu benar-benar sudah mantap, Una. Ya kamu tahu sendirilah pekerjaan ini seperti apa. Lanjutnya lagi. Saya sudah mantap, Pak. Saya juga sudah dapat bocoran dari anak buah Bapak perihal tugas apa-apa saja yang harus saya lakukan sebagai penjaga kuburan, balas Una dengan nada sungkan. Syukur atuh kalau memang sudah mantap. Berarti mulai malam ini kamu sudah bisa bekerja. Siap, Pak. Saya siap. Una menjawab dengan tegas. Oke, baik kalau begitu sekarang kamu pulang ya. Nanti sebelum maghrib, si Katma akan mengantarkan kamu ke saung yang sudah disiapkan khusus untuk penjaga makam.
Pak Kades, kata Una terbata-bata. Saya tahu, kamu pasti mau bertanya soal bayaran kan? Tenang saja, setiap awal bulan nanti, kamu bisa datang ke kantor desa untuk mengambil upah kerja. Ucap Tarjo menyela seraya menepuk-nepuk bau Una. Una tersenyum lebar. Begitu mendengar penuturan Karjo, setelah semuanya dirasa telah jelas, Una pun berpamitan kepada kepala desa untuk pulang. Menjadi seorang penjaga makam adalah hal yang baru buat Una. Meskipun berbeda RW, namun Una cukup kenal dengan almarhum Kijaya. Dia tidak pernah menyangka jika malam ini dirinya justru akan mengisi pekerjaan yang dulunya pernah diemban oleh Kijaya. Lantunan sholawat terdengar sayup-sayup dari arah pemukiman, menandakan azan maghrib akan berkumandang dalam beberapa menit lagi. Suara tapak-tapak menjejak bumi mengusik husunya keningan senja dari kejauhan. Tampak dua orang pria tengah menyusuri jalur menanjak yang akan membawa mereka ke satu tempat. Ya, itu adalah Una dan Katma, warga yang sebelumnya diperintahkan oleh Kades Tarjo untuk mengantarkan Una ke saung di dekat pemakaman. Langkah mereka menyeruak di antara rumputan yang tumbuh liar di sisi jalan. Di atas sana, sang surya terus tergelincir ke ufuk barat. Gelap mulai merajalela. Langit tak mampu lagi menahan kuasa semesta. Beberapa saat kemudian, Una dan Katma akhirnya sampai juga di depan saung. Katma buru-buru membuka gembok, lalu terbuka pintu saung tersebut. Suruhan Tarjo tersebut lantas menyalakan bohlam di dalam ruangan. Keadaan jadi terlihat kontras dengan kondisi di luar saung yang perlahan mulai digerayangi kegelapan. Nah, mulai malam ini kamu bisa menetap di sini. Kalau mau bikin kopi atau masak, kompor, ketel, sama wajannya ada di luar. Nah, di sebelah situ sudah disediakan juga tikar dan juga bantal untuk tidur ya. Katma menjelaskan secara detail. Una melirik ke arah tikar yang terbentang di atas lantai. Dia merasa sedikit risih sebab tikar yang disediakan itu adalah tikar pandat. Namun dia berusaha tetap biasa saja di hadapan Katma. Nah, barusan Pak Kades juga menitipkan ini buat kamu makan selama beberapa hari, ujar Katma lagi seraya menyerahkan kardus yang berisikan beras, mie instan, telur, gula, dan kopi kepada Una. Kalau mau buang air, jambannya itu ada di sebelah sana, sambungnya sembari mengarahkan telunjuknya ke spot yang dimaksud. Pokoknya mah dibetah-betahin aja selama jaga di sini ya. Siapa Katma? Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai di sini, sahut Una. Katma mengangguk, namun sambil mengedarkan pandangan ke sekitar pemakaman. Jelas tak tampak apa-apa lagi selain bayangan pohon-pohon Kamboja dan juga beringin besar yang akarnya meliuk-liuk bagaikan ular. Selang beberapa saat kemudian, dia pun kembali berbicara kepada Una. Kalau sekiranya sudah jelas, saya mau pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Una. Setelah mengenakan sandal jepitnya, Katma pun segera berlalu dari tempat tersebut. Kini tinggallah Una seorang diri yang mematung di depan saung sambil memandangi kepergian Katma. Pelan namun pasti, bayangan Katma pun sirna ditelan pekat. Una beranjak masuk ke dalam saung untuk sekedar beristirahat. Di tempat seperti ini, dia harus bisa beradaptasi secepat mungkin dan menaklukkan rasa takutnya. Keangkeran Atmaloka memang sudah tersohor sampai ke batas desa, dan Una pun tidak membantah fakta yang ada. Bagaimanapun juga, dia tetap harus berpikir realistis di tengah-tengah gempuran suasana yang serba mistis. Di malam pertama, Una hanya menghabiskan waktu di dalam saung sambil mengisi buku teka-teki silang miliknya. Segelas kopi hitam masih tersisa setengah gelas. Pemuda itu tetap mencoba untuk menguasai suasana meski ada perasaan was-was di benaknya. Kalau bukan karena butuh uang mah, ogah juga ambil pekerjaan ini. Gak ada teman ngobrol, gak ada hiburan sama sekali. Untung aja aku bawa tetes dari rumah, gumam Una. Ini lagi, kenapa juga tikarnya harus tikar pandan sih? Bikin orang jadi mikir yang enggak aja. Celutuknya lagi seraya membolak-balikan tikar pandan yang tengah ia duduki.
Hampir 1 jam lamanya, Una asyik dengan aktivitasnya. Dia tidak menyadari jika sang waktu terus merayapi malam yang kian pekat dan juga senyap. Tepat pukul 11, rasa kantuk itu akhirnya datang. Una beberapa kali menguap sebelum akhirnya dia meletakkan buku TTS tersebut ke dalam tas. Setelah tuntas mengenakan baju hangat, ia pun lalu beranjak tidur. Bismillah, semoga malam ini aman-aman aja, ucapnya. Langit berkilauan oleh kilatan halilintar, lantas disusul gemuruh yang menggetarkan cakrawala. Hujan turun terus-menerus dari sejak jam 2 lalu. Udara malam jadi semakin dingin, membuat para penghuni bumi semakin terbuai dalam mimpinya. Una menggigil kedinginan. Beberapa kali pemuda itu bergonta-ganti posisi tidurnya, bahkan sarung yang dikenakannya pun tak mampu menahan hawa dingin yang terasa menusuk kulit. Memang pemakaman Atmaloka berada di lereng Bukit Tayal. Udara pada malam hari di tempat tersebut akan terasa jauh lebih dingin daripada di perkampungan. Duh Gusti, dingin sekali di sini. Una menggerutu. Pemuda itu bangun. Meski kelopak matanya masih terasa berat untuk dipaksakan terbuka, ia lantas menyapu pandangannya ke segala penjuru saung, berharap ada sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhnya. Tapi sayang, ia bahkan tidak menemukan sehelai kain pun yang ada di situ. Belum kelar urusannya dengan udara dingin, kini Una mendadak ingin buang air kecil. Sebelum tidur, dia memang sempat menghabiskan sebotol air mineral. Alhasil kini muatan di kandung kemihnya sudah harus dibuang agar nanti dirinya bisa kembali tidur dengan nyenyak. Ya ampun, lagi hujan gini pakai mau acara kencing segala lagi. Keluhnya lagi seraya berdiri. Ada perasaan balas untuk beranjak dari lapak tidurnya. Terlebih lagi dia sadar jika kondisi di luar cukup gelap dan juga sepi. Kalau bukan karena kebelet mah ogah banget aku keluar malam-malam kayak gini. Pemuda itu terus saja mengoceh dengan tujuan agar suasana tidak terlalu hening. Perlahan daun pintu dibuka, menghasilkan suara derit yang berkepanjangan. Udara dingin sontak menyelusup ke dalam ruangan. Una bisa mencium aroma bunga kamboja yang sangat kuat. Una mematung sesaat, lalu menebar pandangan ke sekelilingnya. Tak nampak apa-apa selain jejeran kuburan yang menyembul di antara ratusan nisan yang terpancang di atas tanah. Kini sepasang matanya tertuju pada sebuah pohon beringin besar yang sedari tadi tampak bergoyang tertiup angin. Entah apa yang membuat Una merasa tertarik menatap ke arah beringin tersebut. Meskipun hatinya bersikeras menentang untuk melakukannya, dia jadi teringat akan cerita almarhum Ki Jaya 2 tahun lalu. Orang tua itu pernah mengisahkan jika pohon beringin besar yang ada di tengah-tengah pemakaman tersebut merupakan gerbang gaib. Menurut penuturan beberapa praktisi supranatural, pohon tadi memang memiliki energi gaib yang cukup kuat. Tidak heran jika dulu Ki Jaya sering menyaksikan berbagai bentuk makhluk astral yang muncul di sekitaran situ. Ya Allah, di sini benar-benar serem banget ya, ucap Una dalam hatinya. Dia lalu melirik ke arah jamban yang berjarak sekitar 15 meter saja dari saung. Cahaya redup dari bohlam 5 watt yang ada di situ semakin membuat suasana terasa semakin mencekam. Perlahan-lahan kabut tipis mulai merayap hingga menghalangi pendaran cahaya lampu. Una melangkah dengan tergesa menuju jamban. Sontak rintik hujan segera menikam sekujur tubuhnya yang tak terlindungi payung ataupun sarung. Langkahnya menciptakan suara cipratan begitu sepasang kakinya menjejak jalanan basah yang tergenang air. Sesampainya di jamban, buru-buru Una membuka resleting celananya, lalu menuntaskan urusannya. Sedikit demi sedikit air yang tertampung di dalam kandung kemihnya terkuras habis. Sesaat kemudian Una merasa sedikit lega. Baru juga dia akan membasuh organ vitalnya dengan air. Mendadak indera penciumannya menangkap bebauan yang sangat janggal. Ya, lubang hidungnya mencium ada aroma bau busuk yang cukup kuat. Una pun mencoba memeriksa di sekitaran jamban untuk mencari sumber bau tersebut. Bau dari mana ini? Apa ada tikus mati ya sekitaran sini? Ucap Una sembari menutup lubang hidungnya.
Berkali-kali Una memeriksa ke setiap sudut jamban, namun tak juga ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Una tidak mau ambil pusing. Ia lantas buru-buru membasuh alat kelaminnya dan bergegas kembali ke saung. Namun baru saja dia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja telinganya mendengar sesuatu yang melenguh dari arah belakang. Sontak, suara tadi membuat Una menghentikan langkahnya. Suara tersebut semakin jelas terdengar sekalipun dibarengi rintik hujan. Jantung Una mendadak kencang berdegup. Perasaannya pun menjadi gugup. Una sadar, jika ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak mungkin ada warga yang berani ke tempat tersebut di malam selarut ini. Lagi pula pemukiman penduduk masih berjarak cukup jauh. Pelan-pelan Una yang penasaran akhirnya nekat menoleh ke arah belakang. Pandangannya pun langsung tertuju ke arah jamban. Tak ada siapa-siapa. Anehnya lagi, suara misterius itu pun mendadak hilang. Barangkali cuma perasaanku aja, pikir Una. Perasaannya memang sedikit tenang, walau ia tidak memungkiri jika nyalinya benar-benar ciut. Menurut pengalamannya, ini adalah pengalaman yang paling menyeramkan sepanjang dirinya bekerja. Una menghela nafas panjang, lalu kembali membalikan badan. Namun, pemuda itu langsung menjerit histeris sampai jatuh terjengkang. Persis di hadapannya berdiri sesosok pocong yang menghadang. Kain kafan yang membalut tubuh pocong tersebut tampak koyak serta lusuh oleh noda darah dan tanah. Tak nampak jelas wajahnya, hanya terlihat sekilas wajah rusak yang sudah hitam membusuk. Angin dingin menyapu pelataran puncak bukit, membuat tubuh pocong itu terhuyung ke depan juga ke belakang. Kunjungnya berkali-kali tersibak angin, lalu kembali menutupi sebagian wajah rusaknya. Aroma busuk lagi-lagi menusuk indera penciumannya. Una beringsut ke belakang dengan nafas terengah-engah. Dia berusaha terus menjauh dengan cara memutar ke sebelah kanan. Sosok pocong tadi tetap bergeming pada posisinya dengan wujud yang masih terayun-ayun mengikuti arah hembusan angin. Setelah berada di jarak yang cukup aman, barulah Una memberanikan diri untuk ambil langkah 1000. Dia tidak memikirkan apakah pocong tersebut akan mengejarnya atau tidak. Baginya, yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan diri sebisa mungkin. Dengan sekujur tubuh yang basah kuyup, Una langsung masuk ke dalam saung, lalu buru-buru menutup pintu. Dia terkulai lemah di balik pintu, disertai nafas yang terdengar turun naik. Astagfirullahaladzim, baru juga hari pertama kerja, udah dikasih lihat penampakan aja, gumamnya ketakutan. Kalau tahu bakal begini mah, mending aku nggak ambil pekerjaan ini. Imbunya lagi seraya mengusap wajahnya yang basah. Una terdiam di balik pintu sambil terus berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Sementara itu, berbagai macam suara-suara janggal mulai terdengar dari arah luar, mulai dari rintihan, tangisan, langkah yang diseret, hingga suara sesuatu yang melompat-lompat persis di depan saung. Una hanya bisa pasrah mendengarkan berbagai aneka suara tersebut. Rasa takut memang menguasai jagat pikirannya, namun dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk terus berdoa. 10 menit kemudian, akhirnya suara-suara misterius tadi menghilang dengan sendirinya. Untuk sementara, Una bisa bernafas dengan lega. Pemuda itu bangun, lalu mengganti pakaian yang sudah basah. Malam itu, waktu terasa melaju lebih lama dari biasanya, semenit bagai 1 jam. Pagi seperti tak kunjung tiba. Meski sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya, toh Una tetap tidak bisa tidur nyenyak. Ada saja hal yang membuatnya terjaga. Udara di tempat tersebut memang sangat dingin. Hanya mengandalkan sepotong sarung saja tentu tidak akan mampu melindungi tubuhnya dari serbuan hawa dingin. Tok tok tok. Tok tok tok. Mata Una terbuka begitu ia mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar. Dia menoleh ke arah pintu. Hatinya kembali diliputi perasaan cemas. Ketukan tadi masih juga terdengar, namun dia urung untuk membuka pintu. Hati kecilnya mantap mengatakan jika sebaiknya dia mendiamkan saja ketukan tersebut. Kalau itu orang baik-baik mah, dia pasti bakal ngucapin salam terlebih dulu, pikir Una.
lagi. Pintu itu kembali diketuk dengan tempo yang sangat lambat, tapi tidak. Tidak, itu bukan seperti suara pintu yang diketuk pada umumnya. Una semakin curiga jika si pengetuk tersebut adalah orang yang punya maksud tidak baik. Una bergeser, lalu menempelkan wajahnya pada dinding saung yang terbuat dari anyaman bambu. Melalui celah-celah bilik, sebelah matanya berusaha mengintip keadaan di luar. Kondisinya sangat gelap, namun mata mudanya yang belum rabun masih bisa menangkap satu objek berbalut kafan tengah berdiri di depan pintu. Sosok tadi mematung beberapa saat, lalu kembali mengetuk pintu saung menggunakan kepalanya. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Una terperanjat. Begitu mengetahui sosok apa yang barusan dilihat, pundaknya bergetar, bulu-bulu halus ditengkuk dan tangannya berbang. Astagfirullah, ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Una beringsut kembali ke lapak tidurnya dengan perasaan takut. Kini dia seperti seekor tikus yang tengah terperangkap. Dengan teror gaib seperti itu, tentu saja ia tidak bisa melanjutkan kembali tidurnya. Ingin melarikan diri pun sepertinya mustahil, lantaran sosok terbungkus kafan tadi masih ada di depan pintu. Situasinya jadi serba salah bagi Una. Dok, 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 dok. Daun pintu kembali terguncang oleh ketukan itu. Una kaget dan kian panik. Dia khawatir jika sosok menakutkan yang ada di luar sampai masuk ke dalam saung, tak ada pilihan lain. Dia akhirnya memutuskan kembali bersembunyi di balik sarung. Meski telinganya terus terusik oleh suara ketukan, namun Una tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Benar saja, 5 menit kemudian, suara ketukan tersebut sudah tak terdengar lagi. Meski demikian, Una enggan merasa jumawa atau berlega hati. Justru ia jadi curiga jika setelah ini akan ada gangguan-gangguan lainnya. Una mencoba memejamkan mata sambil melafalkan doa yang dihafal. Walau tidak tahu doa apa yang barusan dibaca, namun setidaknya itu bisa sedikit meredakan kegelisahan di benaknya. Belum sempat matanya terpejam seutuhnya, tiba-tiba saja dia mencium bebauan yang menurutnya cukup familiar. Lubang hidungnya kembang kempis, mencoba mencari tahu aroma tersebut. Ini seperti bau air mawar, pikirnya. Una membuka sarungnya. Seketika aroma mawar semakin santer tercium. Pelan-pelan dia merangkak menuju dinding bilik untuk mengintip ke arah luar. Dari satu celah yang sedikit terkuak, ia berhasil menancapkan pandangan sebelah matanya. Tak ada siapa-siapa. Hantu berbalut kafan tadi pun sudah tak tampak di depan pintu. Una menjauhkan wajahnya dari dinding bilik dengan perasaan heran. Kalau demit itu sudah pergi, lantas kenapa sekarang muncul bau air mawar? Dari mana sumbernya ini? Gumam Una kebingungan. Pemuda itu masih juga bergelut dengan jagat fikirnya yang kalut. Ia sendiri tak tahu apa yang akan dilakukannya jika saja hantu tersebut tiba-tiba muncul lagi. Beberapa saat kemudian, Una pun kembali membaringkan tubuhnya di atas hamparan tikar pandan. Kali ini, dia sengaja memilih tidur dengan posisi miring dan memunggungi dinding. Hawa dingin mendadak menyerang bagian belakang badannya. Dingin yang ini sangat berbeda dan sangat tidak biasa. Una mulai merasakan tidak nyaman akibat kemunculan hawa dingin tadi. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak-gerak mengenai punggungnya. Una membisu dengan ekspresi ketakutan. Sementara itu, hawa dingin terus menjalar hingga ke telapak kaki. Satu gerakan lagi-lagi mengenai punggungnya membuat nyali pemuda itu semakin runtuh. Sambil membaca doa, Una memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Perlahan demi perlahan, pandangannya mengedar sampai akhirnya tertuju pada sesuatu berwujud pocong yang tengah berbaring tepat di belakang punggungnya. Pocong itu kembali meronta seolah ingin terbebas dari kain kafan lusuh yang membalut sekujur tubuhnya. Allahu Akbar! Pekik Una sambil mencelat ke arah samping. Tubuh Una sontak gemetar. Seluruh persendiannya mendadak
mendadak terasa lemas, bagai tak bertulang. Perlahan ia undur menjauh dari sosok menakutkan tadi. Namun demikian, bola matanya seperti tak bisa lepas dari wujud tersebut. Una terkesiap ketika menatap ke arah sosok yang terbaring tadi. Dari balik balutan kafan tampak seraut wajah renta dengan kumis tebal yang seluruhnya sudah memutih. Dua gumpalan kapas tampak masih menyumpal kedua lubang hidungnya itu. Bola mata jasad yang dipocongi itu mendelik ke arah langit-langit, sedangkan mulutnya terlihat sedikit terbuka. Una bergidik ngeri melihat satu fakta, jika itu adalah wajah Ki Jaya. Ya Allah, Ki Jaya, gumamnya. Mendengar namanya dipanggil, sosok yang dipocongi itu tak lagi memandangi langit-langit, namun kini dia malah menatap Una. Bola matanya melotot, mulutnya tiba-tiba menganga seperti hendak mengucapkan sesuatu. Buang, buang, ucap sosok tersebut dengan suara tertahan. Una terkejut. Ia lantas undur beberapa langkah hingga tersudut di samping pintu. Mulutnya terasa keluh untuk berteriak meminta tolong. Demikian juga dengan kakinya yang menolak untuk diajak lari. Buang, buang pusakanya, lanjutnya lagi sambil terus menatap ke arah Una. Meskipun takut, namun Una memberanikan diri untuk menimpali ucapan Ki Jaya yang kini statusnya sudah bukan manusia lagi. Buang, buang apanya Ki? Pusaka apa? Una terbata-bata. Buang, buang pusakanya di dalam peti, balas Ki Jaya dengan intonasi serta ekspresi yang tetap datar. Una tak begitu memahami maksud dari ucapan Ki Jaya, namun ia juga tidak punya cukup nyali untuk membantah atau bertanya. Memang sepertinya bukan waktu yang tepat untuk melontarkan pertanyaan, sebab tubuh pocong itu kini kembali menggeliat lalu perlahan bangkit tanpa mengalami kendala apapun. Sosok tersebut kini sudah tegak berdiri dengan kuncung yang menutup sebagian wajahnya. Una menelan ludah. Ia sampai tak mampu bersuara menyaksikan perwujudan pocong Ki Jaya yang tingginya hampir mencapai 2 meter itu. Tak lama kemudian, pocong tersebut tampak terayun ke depan dan ke belakang layaknya daun yang tertiup angin. Una tak kuasa menahan rasa ngeri. Akhirnya dia hanya bisa menyembunyikan wajah di balik kedua lututnya. Hening kembali menguasai suasana malam itu. Rintik hujan sudah sedikit mereda. Kidung katak dan jangkrik sayup-sayup terdengar dari arah pemakaman. Tak terasa Una sudah hampir 2 jam terlelap di antara kedua lututnya. Dia pun baru terjaga ketika badannya semakin doyong lalu roboh ke lantai. Una melirik jam tangannya, ternyata baru pukul 2:30. Una menghela nafas panjang. Dia merasa lega karena sosok pocong dengan wajah menyerupai Ki Jaya kini telah sirna dari hadapannya. Namun ia sedikit frustasi lantaran di tempat itu waktu benar-benar terasa lama. Saat ini yang terlintas di kepalanya hanyalah gema azan subuh dan pancar kemilau pagi setelah melewati malam hari yang berat. Harapan itu tentu tidak terlalu muluk untuknya. Terik mentari yang dinantikan akhirnya datang. Pemakaman Atmaloka yang tadi malam terasa mencekam kini berangsur pudar oleh hangatnya pijar sang fajar. Selepas mandi, Una tidak segera membuat sarapan. Pemuda itu hanya sempat meminum teh lalu buru-buru turun ke perkampungan. Rencananya pagi itu dia akan menemui Jaja, anak tunggal dari Ki Jaya. Tentu saja itu bukanlah kunjungan biasa atau hanya untuk obral basa-basi belaka. Ada satu misi yang harus dipikul seorang diri, perihal pesan dari sosok Ki Jaya yang mendatanginya tadi malam. Jejak langkah Una menerabas ilalang yang masih basah. Bermandikan embun pagi, udara dingin yang sejuk namun menusuk kulit tak diraukannya. Perlahan namun pasti, Una mulai menyusuri turunan curam yang bertahtakan serpian kerikil-kerikil tajam. Dari kejauhan, dia bisa melihat atap rumah-rumah warga. Mungkin sekitar 8 atau 10 menit lagi ia akan tiba di perkampungan tersebut.
Singkat kata, Una pun sampai di depan rumah almarhum Ki Jaya. Tampak Jaja sedang berdiri di depan rumahnya dengan wajah yang muram, bahkan terkesan kebingungan. Una menghampiri Jaja lalu menyapa dengan penuh hormat. "Pagi Kang Jaja." Una, kamu habis dari Atmaloka?" balas Jaja. "Iya Kang, saya sengaja pagi-pagi kemari karena ada urusan penting sama Kang Jaja," Una menjelaskan. Jaja menyimak dengan baik, namun ia sepertinya menyadari jika ada hal serius yang akan dikemukakan oleh Una. Buru-buru Jaja mempersilahkan Una masuk ke beranda rumahnya. Sebaiknya kita ngobrol dari teras aja, lebih aman. Oh ya, kamu mau minum teh apa kopi?" "Gak usah repot-repot atuh Kang, barusan saya minum teh sebelum kemari," jawab Una. Jaja mengangguk. Ia segera duduk di sebuah balai bambu sambil mengeluarkan sebatang kretek. Jaja mempersilahkan Una untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Meski sedikit canggung, namun pada akhirnya Una memberanikan diri untuk menceritakan apa yang telah dialaminya tadi malam di Atmaloka. Ia juga tidak lupa membahas tentang kemunculan pocong berwajah Ki Jaya yang sepertinya telah menitipkan pesan perihal pusaka. "Punten Kang Jaja, saya menceritakan yang sesungguhnya dan tidak mengada-ngada. Saya mah tidak ada maksud untuk menyinggung keluarga Ki Jaya, sama sekali tidak." Una menundukkan wajah sambil setengah membungkuk. Jaja terdiam. Setelah mendengarkan penuturan dari Una, wajahnya tampak lebih serius. Sementara itu, Una jadi merasa tidak enak hati sebab khawatir Jaja akan menganggapnya sedang membual. Sekitar 2 menit lamanya, Jaja membisu dengan tatapan hampa yang terarah ke angkasa. Pria berusia 40 tahunan tersebut sampai melupakan rokok kreteknya yang telah habis tersulut bara hingga setengah batang. Selang beberapa saat kemudian, Jaja pun melirik ke arah tamunya. Sambil mengembuskan nafas panjang, dia mulai mengucapkan sesuatu. "Sudah kuduga, kedatanganmu kemari pasti ada apa-apanya dengan almarhum Abah." Una semakin membenamkan wajahnya. Ia tidak berani sedikit pun menatap ke arah Jaja, namun Jaja sama sekali tidak menganggap ada yang salah dengan penuturan Una. Dia pun kembali melanjutkan kalimatnya. "Tidak hanya kamu yang didatangi tadi malam oleh Abah. Saya juga sempat diperlihatkan sosok yang barusan kamu sebut itu. Tapi sampai sini saya sudah paham maksudnya. Ayo, ikut denganku." Jaja lalu mengajak Una untuk menuju ke dalam rumah. Una menurut saja. Ia mengekor di belakang Jaja yang langsung masuk ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut sangat gelap dan juga pengap lantaran tak memiliki jendela. Ada sebuah ranjang kayu jati di dalamnya, namun tak ada kasur yang membentang di atasnya. Jaja merunduk sambil menjulurkan sebelah lengannya. Ia terus berusaha menggapai sesuatu yang ada di bawah ranjang tadi. Tak lama kemudian, Jaja berhasil mendapatkan barang tersebut. "Nah, ini dia benda yang dimaksud," ucap Jaja seraya menepuk-nepuk telapak tangannya yang dipenuhi debu. Benda tadi rupanya adalah sebuah peti kayu dengan ukiran indah pada setiap sudutnya. Peti itu tampak kotor oleh debu dan sarang laba-laba. Tanpa diperintah, Jaja langsung membuka peti tersebut. Hal itu membuat Una semakin penasaran dengan isinya. "Pasti pusaka ini yang Abah maksud," kata Jaja sembari mengambil sebilah keris dengan pamor seperti naga. Una terpukau oleh keindahan keris pusaka tadi. Secara tidak sadar, pemuda itu sudah berkali-kali berdecak kagum. Tidak hanya Una, Jaja pun turut terkesima oleh lekuk dan liuk pamor di badan keris yang sedang dipegangnya itu. "Namanya Wisanggeni. Dulu Abah pernah bilang jika keris Wisanggeni ini merupakan pemberian dari gurunya. Di waktu-waktu tertentu, Abah selalu melakukan ritual untuk memadikan keris ini. Entah apa maksudnya, tapi di dalamnya itu ada makhluk gaib berupa kera hitam besar yang bersemayam. Makhluk itulah yang menjadi peliharaan Abah semasa hidupnya," jelas Jaja. "Itulah kenapa Abah selalu disegani oleh orang-orang karena pengaruh dari siluman kera itu. Tapi sayang, Abah tidak menyadari jika kehadiran pusaka dan siluman kera tersebut
justru memiliki dampak negatif. Beberapa bulan sebelum kematiannya, beliau jadi sering marah-marah. Kalau sudah marah, tatapan dan juga wajahnya jadi bukan seperti Abah yang saya kenal, malah jadi lebih seram, lebih sangar. Kalau tadi malam Abah mendatangimu dan memberi pesan, barangkali benda inilah yang dia maksud. Keterikatan beliau dengan siluman kera yang bersemayam di keris Wisanggeni mungkin membuat jiwanya belum bisa tenang. Jaja mengakhiri kalimatnya. Lantas, pusaka ini harus kita apakan, Kang? Tanya Una. Jelas, efek yang dihasilkan pusaka ini tidak akan bisa sirna begitu saja, apalagi kalau hanya dibuang atau dikubur. Tapi saya sepertinya tahu siapa orang yang paham masalah ini. Jawab Jaja. Una terdiam dengan perasaan gundah. Dia khawatir jika pesan itu tidak berhasil dilaksanakan, mungkin saja Pocong Ki Jaya akan kembali menerornya. Tunggu saya di teras. Setelah saya ganti pakaian, kita langsung menuju ke Sindang Kulon. Di sana saya ada kenalan yang sepertinya bisa membantu masalah kita. Perintah Jaja. Siap, Kang. Saut Una tegas. Pemuda itu segera beranjak dari ruangan tersebut untuk kembali ke teras. Sementara itu, Jaja buru-buru mengganti pakaian di dalam kamar. 5 menit kemudian, kedua pria tersebut langsung pergi menuju desa Sindang Kulon yang berjarak tidak begitu jauh. Tidak lupa, keris Wisanggeni dibawanya pula. Singkat cerita, Jaja beserta Una telah sampai di sebuah rumah yang berada tepat di gerbang hutan. Seorang pria tua berjanggut putih panjang tampak tengah menjamu kedua tamunya. Dia adalah Widarba, putra dari Guru Ki Jaya, dulu ayahanda Widarbala yang telah memberikan keris Wisanggeni itu kepada Ki Jaya. Kedatangan Jaja dan Una tentu menjadi perhatian serius bagi Widarba. Dia mendengarkan baik-baik semua yang dikisahkan oleh Una maupun Jaja hingga kalimat terakhir. Widarba tetap bergeming di atas kursi rotanya. Saya tahu betul keris ini, ucap Widarba sambil membuka sarung keris Wisanggeni. Kini matanya sibuk memperhatikan lekukan pamor yang meliuk-liuk di badan keris itu. Waktu seolah berputar ke belakang ketika ia mencoba mengingat kembali saat-saat dulu ayahnya masih memiliki keris tersebut. Wisanggeni memang bukan keris biasa. Ada siluman kera hitam yang bersemayam di dalamnya. Dan itu adalah peliharaan ayahku sejak dulu. Sebelum ajalnya tiba, ayah memberikan keris ini kepada Ki Jaya. Sebab sosok yang ada di keris itu harus punya tuannya yang baru. Begitu pula yang semestinya dilakukan oleh almarhum abah kamu. Beliau seharusnya memberikan pusaka ini kepada orang yang bersedia menerimanya. Tapi Ki Jaya mengabaikan hal itu sampai akhirnya beliau tutup usia. Cakap Widarba. Lantas, apa yang harus kami lakukan ya, Kang? Tanya Jaja. Begini saja, keris ini sebaiknya disimpan di sini dulu. Kebetulan murid-murid ayah saya ada beberapa yang masih terobsesi dengan pusaka ini. Saya yakin mereka pasti bersedia menerima dan juga merawat keris Wisanggeni. Jelas Widarba. Apa nanti bakalan ada teror lagi sama saya, Kang? Saya memang segan terhadap almarhum Ki Jaya, tapi kalau beliau muncul dalam wujud pocong, ya tentu aja saya takut. Celetuk Una. Nanti siang, saya akan menyuruh anak saya untuk memanggil beberapa orang yang dulu pernah tertarik memiliki pusaka ini. Kalau sudah ada serah terima secara sah, bisa dipastikan Ki Jaya tidak akan menyatronimu lagi. Una mengangguk mendengarkan penjelasan dari Widarba meski dia ingin agar masalah itu diselesaikan secepatnya. Baik ayah maupun Ki Jaya pasti sudah sama-sama tahu konsekuensi memiliki keris Wisanggeni. Terlebih ada sosok siluman yang harus dipelihara. Hal itu tentu bisa membuat jiwa orang yang bersangkutan akan sengsara di alam baka. Nah, hal demikian rupanya sedang terjadi pada jiwa abah kamu, kata Widarba seraya melirik ke arah Jaja. Jaja terdiam menunduk. Dari hati yang paling dalam, ia seperti menyayangkan ulah bapaknya sendiri yang bersedia menerima pemberian keris Wisanggeni. Dan yang lebih membuatnya heran adalah satu kenyataan, jika abahnya sudah mengetahui resikonya tapi masih juga menyanggupi. Sudahlah, Ja. Tidak perlu dirisaukan apa yang sudah terjadi. Anggap saja itu adalah kekurangan dari orang tua kita. Nah,
Kita sebagai anak-anaknya jangan sampai mengulangi kesalahan mereka. Ketertarikan masing-masing orang berbeda-beda. Kebetulan orang tua kita terobsesi dengan kedikdayaan atau kesaktian, meskipun resikonya terlalu besar. Widarba berusaha menghibur Jaja yang terlihat murung. Sudah seharusnya seorang anak bisa lebih baik dari orang tuanya. Sekarang kita sedang hidup di era di mana akal serta logika wajib dikedepankan. Bersyukur zaman sekarang pendalaman ilmu-ilmu agama sudah berkembang pesat. Ilmu agama itulah yang harusnya kita perdalam. Ingat ya, kita ada di sini untuk kehidupan di sana. Imbunya lagi dengan nada yang mantap. Benar Kang, sudah waktunya kita meninggalkan segala hal yang berbau klinik. Pusaka atau benda-benda semacamnya hanyalah sebuah simbol yang sekian lama dianggap prestisius. Tidak ada faedahnya, justru malah membuat kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jaja menyaut. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu. Semoga Kang Widarba bisa membantu permasalahan ini secepatnya. Kasihan ini si Una, kalau setiap malam harus diganggu arwah abah saya melulu, tambahnya lagi. Jangan khawatir, insya Allah akan saya tangani semuanya. Semoga nanti malam sudah tidak ada lagi gangguan, balas Widarba sambil melirik ke arah Una. Amin. Kami permisi dulunya Kang. Assalamualaikum. Una dan Jaja kompak mengucap salam. Waalaikumsalam. Kedua orang itu lalu beranjak pergi dari rumah Widarba yang suasananya selalu teduh dan juga sepi. Sambil menyusuri anak sungai yang berair jernih, Jaja dan Una terus saja membahas hal yang tadi diobrolkan. Keduanya sangat berharap Widarba bisa menuntaskan permasalahan tersebut. Sampai di satu persimpangan, akhirnya Una memohon diri untuk berpisah sebab dia akan kembali ke Atma Loka. Malam itu Una kembali menghabiskan waktunya dengan mengisi TTS. Tak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan sementara matanya belum mau diajak terpejam. Sepanjang malam tak ada lagi gangguan gaib yang ia rasakan. Demikian juga dengan suara-suara janggal yang kemarin malam kerap terdengar dari arah luar. Hingga pagi menjelang, keadaan di saung tempat Una tinggal tampak aman-aman saja. Rupanya Widarba benar-benar memenuhi janjinya pada Jaja. Pria itu telah berhasil menemukan orang yang bersedia memiliki keris Wisanggeni, siluman kera hitam yang bersemayam di dalamnya. Secara otomatis akan menjadi peliharaan orang tersebut pula. Sampai di sini hingga seterusnya, Una akhirnya bisa bernafas lega. Dia bisa melalui hari-harinya secara normal tanpa terganggu lagi oleh penampakan dari Kijaya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Bener kan, keren banget kisahnya kan, horor ger banget, buat mencekam banget ya. Dan nggak kebayang tuh bagaimana jadi Una ya. Dia harus bekerja sebagai penjaga makam dan harus tidur di situ. Aduh, nggak banget deh kalau saya deh. Dibayar itu 400.000, tapi 400.000 dulu gede ya teman-teman ya. Jadi ya cukup lah untuk makan sebulan, dan tapi harus tidur di situ. Bayangin aja di tengah area pemakaman yang luas, yang gelap, itu ada satu saung dan mandi harus tidur di situ. Bahkan untuk buang airnya aja itu harus jalan agak jauh sedikit ya, tidak di sekitaran situ. Itu kan waduh, nggak banget deh. Tapi di sini bagaimana Una menjalankan itu dengan baik. Walau akhirnya teror itu datang, dan ternyata itu adalah dari penjaga makam sebelumnya, itu Kijaya, yang mana ternyata dia masih memiliki benda pusaka, yang mana benda pusakanya itu masih membuat dia terikat ya. Jadi memang harusnya benda pusaka itu diwariskan dulu atau diturunkan kepada orang, karena peliharaan yang berupa siluman kera hitam itu harus diberi makan. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya semuanya bisa sudah selesai dan Una pun bisa menjalankan tugasnya lagi di area pemakaman Atmaloka dengan baik. Ngeri banget, keren. Dan saya ini salut banget nih sama Una yang bagaimana dia masih muda tapi sudah berani, kalau saya nggak berani dia begitu. Overall kisahnya keren banget, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil di dalamnya, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih buat Bang Aldi, dijaga kesehatan Bang Aldi ya, ditunggu lagi kisah selanjutnya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya.
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.